Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endes berada di jalan kakak tua dalam berdialektika dengan seperti apa menangkap makna di balik makna, mengurai teks di balik teks, mentransformasi arus genetik rohania dalam fakta empiris. Sekarang pertanyaan saya kepada teman-teman, kita mau memanfaatkan ini air menjadi obat sarana penyembuhan lewat dengan air putih. Sekarang ada orang yang kedinginan, butuh kehangatan, sedangkan air gelas ini sementara dasarnya adalah dingin. Bagaimana air putih ini bisa menghangatkan bagi orang yang sakit dalam demam kedinginan ini? Seperti apa Pak Haji Abu Bakar memaknainya, Pak Haji Amin dan Pak Agus Tayan makna teks di balik teks, air di balik air. Tafadhal Pak Haji. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Kalau tanyanya hormati, Anda guru ta Syekh kandidat doktor ya Ahmad Nabi dan sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalau kita berbicara masalah air, sesungguhnya itu adalah tidak ada yang panas dan tidak ada yang dingin. Kalau orang sakit misalnya, dia panas, lalu kita kasih air dingin, bisa-bisa jadi batuk kisah lampe. Maka lagi. Tapi sesungguhnya bagaimana sebenarnya ini air bisa mengobati? Ini intinya. Bagaimana air ini bisa mengobati orang, bisa menyembuhkan orang, tapi pada prinsipnya bukan air yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menyembuhkan? Ya, kita berkomunikasi dengan air. Saya misalnya, lalu air, lalu saya koneksikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpama ini air. Saya bilang sama air, Ustaz. Sejernihnya air ini, jernihnya hati Agus Tajar. Seputihnya air ini, putihnya hati Agus Tajar. Setenangnya air ini, tenangnya hati Agus Tajar. Umpama. Lalu di situ saya sampaikan bahwa wahai air, kalau engkau tidak bisa mendinginkan atau menyembuhkan sakitnya Agus Tajar, maka antum tidak akan ketemu nanti dengan saya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berada. Karena yang dia salah janji, sumpah betul. Makanya jadi tuh ilmu jadi, tapi ini makanya ini dijanji memang ini. Janji. Kalau kamu tidak menyembuhkan itu karena Allah Subhanahu, kamu tidak akan ketemu dengan saya karena itu dalam diri itu. jangan sebuah ustaz yang maksudnya itu kita lihat kan itu yang umpama Agus Tajar aja Nurdi Herman sakit umpama. Kalau kau tidak bisa menenangkan hati Herman, wahai air, kalau kau tidak bisa menenangkan hati Herman, kalau kau tidak bisa mengeluarkan penyakit yang ada dalam tubuh Herman, kalau kau tidak bisa melakukan sihir yang ada pada tubuh Herman, maka kamu tidak akan bertemu dengan saya karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak ketemu dengan saya. Karena itu 4 unsur tadi yang pernah saya mencerita. Jadi tidak gampang itu 4 unsur itu memang. Nah, oleh karena itu di sini kita makanya ya tidak melus biru wasabiru. Kan itu ayat itu. Kan itu bacaan itu. Tapi kalau kita pahami itu ayat, insya Allah itu. Kalau kita koneksikan itu dengan itu. Jadi kita kasih minum, insya Allah sembuh itu. Biar sihir bagaimana, keluar gitu. Tambah lagi dengan bahasa Bima lagi. Ada ilmu Bima ya. Ilmu Bima itu ya untuk menangkis.
Ketika orang menyerang kita, kita tangkis. Dan di situ juga memang ada itu kalau kita pelajari sebenarnya itu Allah itu punya pasukan, Rasul punya pasukan. Tapi siapa pasukan Allah dan siapa pasukan Rasulullah? Ini yang berbahaya. Kalau orang tahu itu siapa pasukannya, hati-hati itu. Pokoknya terbalik sendiri itu orang. Tapi ada memang itu secara syariatnya ada memang yang harus memang kita biasakan. Ada zikir-zikir tertentu yang kita laksanakan. Mungkin sholat juga tidak bisa terlalu kita dipermainkan juga di situ. Tergantung dari siapa yang membacanya. Tapi yang jelas air ini kita sampaikan dan kita berjanji, bahkan kita koneksikan kita air dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu semua itu Allah yang menentukan. Makanya zikir yang paling utama itu sebenarnya ada 3 kalau menurut saya. Yang pertama istighfar. Istighfar mengampun kepada Allah. Setelah kita beristighfar dan diampuni dosa kita, baru kita bersalawat. Kenapa kita bersalawat? Ya kan tahu semua innallaha wa malaikatahu dan seterusnya kan? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta bersalawat, ya insya Allah akan bersama-sama dengan Rasulullah, kan begitu. Artinya bersalawat itu kita berkomunikasi dengan Rasul. Kalau sekarang Rasul zahir sudah tidak ada, ruhnya kita berkomunikasi dengan beliau. Ruhnya. Makanya Rasul itu tetap ada pada diri kita sebenarnya. Tidak pernah hilang dari diri kita Rasul itu. Sebenarnya Allah Rasul tidak bisa pisah. Tidak bisa pisah sebenarnya kalau menurut saya. Walaupun secara zahirnya itu Allah tidak kelihatan, tidak tampak, Muhammad kan tampak. Tapi yang sebenarnya kalau kita mau kembalikan ke dalam secara hakiki, Allah dengan Muhammad ini tidak bisa dipisah. Makanya ini saya bedakan ini sama ini. Allah Rasul suami. Ya alladzina amanu Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin, bukan taat dan bukan taat pemimpin kan 3. Jadi Allah dengan Rasul pokoknya tidak bisa. Karena kenapa? Tidak mungkin ada Allah kalau tidak ada Rasul, dan tidak mungkin ada Rasul kalau tidak ada Allah. Nah, oleh karena itu, Mas Nurdin, jadi kalau ada Herman sakit, ambil air 1 gelas, salawat kepada Rasulullah. Jadi tadi saya bilang istighfar, salawat. Baru terakhir itu la haula wala quwwata. Ini yang harus kita biasakan sebenarnya. Kalau 3 ini kita biasakan, bisa kita sering bertemu dengan Rasulullah. Bisa kita bertemu dengan Rasulullah. Ya, kalau kita mau ini, bisa ketemu. Walaupun pada prinsipnya Rasul itu tidak pernah bisa kita lihat langsung, dan memang susah kita lihat langsung. Hanya ada yang menyampaikan bahwa itulah Rasulullah. Kasihan jiwanya itu. Ya, alhamdulillah. Dengan air ini kita sehat bersama ya. Dengan air ini, ya artinya siapa dulu yang membaca, yang berhadapan dengan air, dan untuk siapa ini air, dan siapa yang bisa menyatukan dan mengkoneksikan air antara saya yang membaca dengan orang yang sakit, itu misalnya. Karena sebenarnya itu bukan badannya yang sakit kalau menurut saya. Bukan badannya yang sakit, jiwanya itu yang sakit. Bukan juga ruhnya yang sakit. Ya, makanya saya mau tanya dulu, saya jamin kira-kira di mana letak perbedaan jiwa dengan ruh itu? Oh iya. Di mana letak jiwa dengan ruh itu? Karena menurut saya itu memang yang terasa itu adalah badan. Tapi sesungguhnya yang sakit itu bukan badan. Yang sakit adalah jiwanya. Ruh itu tidak pernah sakit kalau menurut saya. Ruh itu tidak pernah sakit. Jadi makanya mungkin Pak Syekh kandidat doktor harus bisa menyampaikan dan bisa apa perbedaan misalnya antara ruh dengan jiwa itu. Kan seperti irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli, kan begitu.
Wahai jiwa kan begitu. Wahai jiwa yang tenang kan begitu. Ya. Wahai jiwa yang tenang kan menuju ke siapa? Allah. Irji kan begitu. Nah, di mana letak perbedaan antara jiwa dengan ruh ini? Apakah yang dimaksud jiwa yang tenang itu adalah ruh itu sendiri? Atau ruh itulah jiwa yang tenang? Nah itu. Jadi sekali lagi, kalau berbicara masalah sehat, masalah sakit, kalau yang sakit yang terasa memang badannya. Kenapa terasa badannya? Karena antara badan dengan ruh itu tidak pisah. Tidak pisah. Kalau ruh saya tidak akan sakit, Pak. Tidak akan sakit kalau ruh saya. Tapi kalau badan saja tidak akan sakit. Kenapa? Karena memang sudah tidak bisa lagi. Makanya orang yang meninggal itu bukan dia yang disiksa. Kan begitu. Bukan pula juga barangkali ruh yang disiksa. Ini yang jadi permasalahan juga. Ketika kita masuk alam kubur, siapa yang ditanya? Siapa yang disiksa? Tapi kalau pemahaman saya, di alam kubur itu bukan kita disiksa. Cuman kita tersiksa. Tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena kita sudah diperlihatkan bahwa inilah yang kau peroleh nanti ketika kau nanti di yaumul qiyamah. Alam kubur, alam penantian, alam menunggu. Tapi di situ kita sudah diperlihatkan apakah yang baik atau yang buruk. Kalau kita diperlihatkan yang baik, itulah kenikmatan yang dia nikmati dalam kuburnya. Tapi kalau kita yang diperlihatkan itu adalah siksaan misalnya, makanya wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hai orang-orang yang durjana, hai orang-orang tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, maka lihatlah, itulah gambaran yang kau dapatkan di yaumul qiyamah. Jadi kalau kita diperlihatkan siksaan, artinya kita yang tersiksa. Kalau kita disiksa, sungguh kejam itu Allah. Padahal Allah itu Ar-Rahman, apa kan begitu. Jadi perlu mungkin pengkajian dan dipahami kita semua, dan Ustaz kami bisa menjelaskan. Satu tadi yang pertama, yang sakit ini apakah badan? Jasmani. Yang sakit ini yang kedua, apakah itu apa tadi Bos? Roh. Bukan roh, yang itu lagi. Tubuh. Tubuh, jiwa, roh. Jiwa, ya jiwa. Hanya pertanyaan kemudian, kalau misalnya apakah jiwa butuh air minum sehingga dia bisa sembuh atau tidak, dengan dasar pembicaraan kita tadi kan air putih. Iya, maka saya bilang tadi, itulah saya bilang tadi, yang kita mau sembuhkan ini, apakah itu tubuhnya dia, jiwanya dia, atau ruhnya dia? Ataukah jiwa juga punya tubuh seperti tubuh kasar ini? Makanya saya bilang, apakah ini samakah jiwa dengan tubuh? Ataukah samakah tubuh jiwa dengan ruh? Nah, itu penjelasannya. Sebentar. Sebentar. Oke, mudah-mudahan dialektika air putih bisa menghangatkan dan bisa mendinginkan bagi yang sakit. Penyakit itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu ya. Kita berakhir sampai di sini. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan esensi jiwa dan roh.